قال المصنف رضي الله عنه ونفعني به بدارين آمين. وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى. Wakasukhriyati, dan seperti mengolok-olok, mengejek-ejek, bismin, dengan satu nama, min asma'ihi ta'ala, dari nama-nama Allah ta'ala, awwa'dihi, atau janjinya Allah ta'ala, awwa'idihi, atau ancamannya Allah ta'ala, mimman, dari orang, la yakhfa, yang tidak samar, alias jelas, alaihi, atas dia, nisbatu dzalika, itu menisbatkan al-madhkur, semua yang telah disebutkan, ilaihi subhanahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, termasuk perkataan-perkataan yang bisa menjadikan seseorang itu murtad adalah tatkala ada orang yang ngerti, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang baru masuk Islam, dia belum tahu apa-apa, misalkan dia ini ngerti, wes paham, kemudian dia menjadikan bahan olok-olokan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu kan punya asmaul husna, nama-nama yang indah, yang jumlahnya ada 99. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Nah, nama-nama Allah itu dipakai untuk olok-olokan, diucapkan dengan meremehkan atau mainan. Niatnya meremehkan, niatnya mainan dengan nama-nama mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu bisa menjadikan murtad. Contoh, ada orang, misal enten wong niku demo, naik demo, ada yang baca takbir, takbir, Allahu Akbar. Takbir itu apa? Kalimat Allahu Akbar. Nah, kemudian yang nggak suka, akhirnya kalimat itu dibuat plesetan, takbir, malah dia yang jawabi tekukbir, tekukbir. Takbir jadi dipleset, no, jadi tekukbir. Hati-hati, nek niatnya ngenyek takbir itu bisa murtad. Kalau kita misalkan tidak cocok sama satu golongan, sing demo-demo kono-kono niku, jangan kita mengolok-olok simbol Islam. Takbirnya jangan kita olok-olok. Pokoknya yang ada bau-bau Islamnya jangan kita olok-olok. Kita boleh nggak cocok sama pergerakannya, sama demonya dan lain-lain, tapi jangan seperti itu. Kadang kebelabasan, sana takbir Allahu Akbar, yang sini ngolok-ngolok tekukbir, tekukbir. Itu bahaya. Nek niatnya ngolok-ngolok takbir, wah bisa murtad itu, naudzubillah min dzalik. Termasuk juga mainan, mengolok-olok nama Allah adalah saat kita baca bismillah pas maksiat. Maksiat maca bismillah niatnya meremehkan nama Allah. Bismillah itu kan dengan nama Allah. Niatnya ngeremehno, mainan. Enggak menghormati bismillah. Padahal di situ ada nama Allah. Hati-hati, bisa murtad. Kecuali kalau dia enggak niat meremehkan, enggak apa-apa. Tapi nek niat meremehkan bismillah, oh jadinya nek maksiat baca bismillah aku nggak oleh, alah nah aku gak apa-apa, bismillah ki apa sih? Dianggap bismillah itu nggak punya kemuliaan, padahal namanya Allah itu. Oh, murtad itu bisa seperti itu. Ada orang berzina misalkan, biar berkah, ayo kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
tambahi sisan Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Loro-loro wis dadi setan. Jannibna syaitan piye? Baca kalimat yang di situ ada nama Allah diniati meremehkan itu bisa menjadikan murtad waliyadu billah min dzalik. Makanya hati-hati. Kadang-kadang enten anak dari tokoh lumayan terkenal Indonesia nih, cuman tidak perlu disebutkan nama, karena mungkin ngajinya di tempat yang kurang pas, akhirnya dia punya pemikiran sendiri, punya pendapat sendiri. Apa? Dia ini punya teman-teman yang ahli mabuk, dia nggak ikut mabuk, tapi ketika temennya mabuk atau maksiat, dia nyuruh, kalian mau minum sampai mabuk terserah, aku nggak akan melarang, tapi kalau bisa kalian pas mabuk, mau mabuk tuh baca bismillah. Dia berpendapat tuh, walaupun itu katanya haram, tapi menurut saya itu benar, karena Allah tuh maha pengampun. Allah itu pintunya nggak bisa dibatasi, pintu rahmat Allah itu bebas. Aku pesen sama kalian, wahai teman-temanku, kalau mabuk, kalau maksiat, penting jangan lupa Allah, nyebut bismillah. Niki nek cara dipikir nih, koyoknya bener. Kalau kamu semaksiat sedosa apapun tapi ingat sama Allah, kamu mau coba bismillah. Nek cara dipikir koyoknya bener tapi salah kaprah. Sama halnya ada sesuatu yang terhormat tapi tidak kita tempatkan pada posisinya. Contoh saniki sing gampang. Simbol kehormatan negara, bendera merah putih. Itu kan simbol terhormat itu. Coba andekan bendera merah putih itu ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Contoh dibuat ngepel. Bendera dibuat ngepel. Apalagi yang dipel enek teleke, enek kotoran, ngepelnya nggak bendera. Kain yang lain aja kok ngepel nggak bendera. Apa mana digawe konten bendera merah putih diinjak-injak dibuat ngepel kotoran. Kira-kira bagaimana? Ya ditangkap orang ini, penghinaan, pelecehan. Loh, tapi kan itu kain-kain saya, itu saya beli duit-duit saya. Mau cuman kainnya kok, loh bukan masalah itunya. Itu ada simbol kehormatan negara yang kita cintai, Indonesia. Sesuatu yang terhormat, yang ada nilai kehormatan di situ ya taruh di tempat terhormat. Nek pengen ngepel itu kupel akeh. Walaupun podo-podo kainnya, tapi kain merah putih bendera ini beda, nilainya beda, terhormat dia. Tidak boleh sembarangan dipakai ngepel, dipakai apalagi di tempat-tempat yang seperti itu tadi. Wah, tahu polisi, tahu TNI, tangkap sampean. Karena tidak sesuai, itu ada kehormatannya. Apalagi nama bismillah, namanya pun Gusti Allah ditempatkan di posisi maksiat. Maksiat mau coba bismillah. Nek niate ngeremeh no Allah gak apa-apa bismillah, teman bismillah toh kok pusing. Niate ngeremeh no kemuliaan kehormatan kalimat bismillah. Murtad itu bisa murtad. Alhamdulillah. Bukan karena maksiatnya murtad ini boten, tapi karena dia meremehkan kalimat bismillah itu, yang di situ ada salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau ada orang maksiat, dia berdosa, mabuk, zina, jangan baca bismillah, bodoh karo ngepel bendera tadi itu, tidak boleh, bukan tempatnya. Karena itu orang yang anaknya orang terkenal ini tadi, itu jelas salah mendapatkan seperti itu. Nek pengen maca bismillah, kamu yang makan, tidak minum arak, kamu yang makan makanan halal, maca bismillah di depan teman-temanmu yang maksiat, supaya terdengar itu nama Allah di telinga mereka. Siapa tahu mereka sadar. Jangan mereka yang disuruh baca, sama halnya bendera itu loh pakai ngepel, ini loh pakai najis kotor, pakai pel, pakai bendera ini. Jangan, nggak tepat, nggak pas. Seharusnya dia yang baca bismillah, dia nggak ikut minum, ya kamu yang baca bismillah. Jangan teman-temanmu yang minum mabuk, yang apalagi maksiat kamu suruh baca bismillah semuanya. Jangan. Ada cerita nih, subhanallah, cerita nih pas kali ini. Ada orang itu punya teman ustaz yang
tetangganya ini ahli mabuk, preman, wis menangan jadi raja di tempat tersebut. Setiap siapapun yang masuk ke daerahnya kalah, gak bisa ngalah deh. Ini ilmunya luar biasa. Dia non muslim, ilmu kesaktiannya luar biasa. Wilayah situ ibaratnya dikuasai, seakan-akan dia yang menjadi raja di daerah itu, raja preman. Ono wis wanita berikut. Nah, dia ini kebetulan punya tetangga ustadz jebolan pesantren. Ya, santri sama orang yang masyarakat, dia bergaul menjadi tetangga yang baik. Suatu ketika si raja preman ini neguk minumannya sambil ngefly gitu. Nah, si santri ini sholat di sebelahnya. Subhanallah, si santri ini baca bismillah agak kebanteran, akhirnya terdengar sama si preman ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim, terdengar. Nah, si preman ini ngomong, saya ketika itu mendengar kalimat itu baru sekali seumur-umur, tapi saya tidak tahu, hati saya merasa adem gitu dengar kalimat itu, bismillah ya. Akhirnya apa, Pak? Ini orang akhirnya lama kelamaan dia pun masih maksiat belum masuk Islam. Lama-lama akhirnya tobat ketika cerita nikah, dapat anaknya ustadz, akhirnya punya anaknya dipondokkan jadi anak soleh. Gara-gara denger baca bismillah saat dia mabuk nih, denger bismillah. Nah, ini yang bener, yang baca tuh kamu. Kalau kamu punya teman-teman mabuk, kamu bisa pengen nyadarkan mereka, jangan mereka suruh baca bismillah ketika maksiat, sama halnya suruh ngepel pakai bendera tadi itu tidak pas. Kamu yang baca bismillah bantero, kamu dikira, dan mereka itu terdengar pada telinga mereka. Jangan malah mereka yang disuruh baca bismillah, sedangkan kamu duduk nyampe ngerokok. Semoga kamu yang gak maksiat, kamu yang baca bismillah. Seharusnya seperti itu. Nah, ala kulli hal intinya bismillah atau kalimat-kalimat Allahu Akbar ataupun yang lainnya, kalimat yang di situ ada nama-nama Allah, hati-hati, jangan dipleset-plesetkan, jangan dibuat mainan tujuannya untuk meremehkan kalimat atau nama Allah tersebut. Bisa murtad itu. Kalau di hatinya ada tujuan meremehkan, wes kalimat ini nggak ada nilainya, ngeremehno, hati ini ngeremehno, maka murtad. Tapi kalau dia membaca kalimat-kalimat tersebut tidak pada tempatnya, tapi di hatinya tuh nggak ada meremehkan, ya nggak apa-apa, cuman dosa besar, tapi dia tidak sampai murtad. Nah, karena itu di sini disebutkan oleh beliau kasukhriyah bismin min asma'ihi ta'ala. Jadi meremehkan satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang banyaknya ada 99 tersebut. Kalau nyebut nama Allah harus dengan takdim, dengan penghormatan penuh, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita hidup, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan ada di dunia ini dan sampai kelak di akhirat. Jangan main-mainan namanya Allah, dibuat guyonan, dibuat mainan, apalagi sampai niat meremehkan nama-nama tersebut, maka bisa menjadi murtad. Nah, jangankan nama Allah, Pak, jenderal itu loh, jenderal namanya jenderal kita buat plesetan, digawe olok-olokan, ya bisa marah kok jenderalnya. Nama presiden dibuat olok-olokan, bisa marah presidennya, ditangkap penjara, padahal cuma mainan nama. Tapi ini nama orang besar, beda. Apalagi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dibuat mainan, tujuannya ngeremehno, niat ngeremehkan nama-nama Allah, maka bisa murtad, waliyadzubillah min dzalik. Kemudian diteruskan oleh beliau wa wa'dihi, dan wa'dihi atau janji Allah. Janji Allah diremehno. Janji Allah itu apa sih? Janji Allah itu ada dua. Satu, as-sawab, pahala, pemberian nanti di akhirat. Nomor dua, al-jannah, surga. Jadi ada dua, pahala berupa pemberian, kemudian surga, tempat yang indah, yang kekal. Jadi loro niki adalah janji Allah untuk mereka orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh, dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang, Pak,
Kita kalau punya diberi hadiah atau makan makanan yang nikmat, tapi di tempat yang nggak nikmat, jadinya nggak enak. Contoh, sampean makan sate, tapi di tengah kuburan. Ya sing enak jadinya mendelik-mendelik, pedih. Contoh lagi, ada orang takut ketinggian, naik pesawat pedih tenan. Ini kok dikai panganan enak nih, dor pesawat ya gak enak kabeh. Kenapa? Tempatnya nggak nyaman bagi dia. Berarti harus dua, apa? Sing dipangan enak, tempatnya ya enak. Mangan sate, pinggir pantai, angin sepoi-sepoi, kanan istri pertama, yang kiri istri kedua. Oh ya salah, contoh mawon. Contoh kan ya boleh-boleh aja toh. Kalau jenengan kan isone cuma contoh, nek praktek ya no enggak berani gitu. Woi, ada keluarganya kanan kiri, wah mangan enak. Kenapa? Makanan enak plus tempatnya enak. Oh, tambah sempurna kenikmatannya. Gimana betul? Karena itu Allah itu menjanjikan, janji Allah itu ada dua. Satu, diberi kenikmatan, pemberian pahala di surga, dan nomor dua, diberi tempat terindah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada orang meremehkan pahala ki gopo, niatnya ngeremeh no, wah hati murtad loh. Pahala, kakean pahala aku. Nek niatnya ngeremeh no pemberian Allah, ngeremeh no pahala, bisa murtad. Tapi nek cuma ngomong-ngomongan kok, tapi nggak niat ngeremehkan, ya ndak murtad, tapi bisa dosa itu. Surga ki apa sih surga? Aku gak mlebu surga ya gak apa-apa. Artinya apa? Dia ngeremeh no surga. Padahal surga, pahala itu sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Sesuatu yang dianggap besar oleh Allah, diremehnya dianggap kecil. Dianggap sesuatu yang nggak berharga. Naudzubillah min dzalik, yang seperti ini bisa menjadikan murtad. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika engkau melihat sama di sana nanti, ra'aita, engkau akan melihat na'iman, nikmat, wa mulkan, dan kerajaan kabira, yang agung, yang besar. Di surga itu agung. Ada orang remehno sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Surga yang agung dianggap sepele. Surga mending aku sawit, duwe kebun sawit aku. Surga guys, penting enggak? Kalau dia niat ngeremehkan surga, ngeremehkan pahala, itu bisa murtad. Naudzubillah min dzalik. Omongan-omongan yang seperti itu harus dihati-hati. Nek dibarengi niat meremehkan surga, niat meremehkan pahala, maka bisa menjatuhkan seseorang tersebut ke pintu kemurtadan, alias dia keluar dari agama Islam dengan kata-katanya, walaupun kadang-kadang dia nggak nyadar. Makanya kan di awal disebutkan oleh beliau di kitab ini, sekarang itu banyak orang yang kadang-kadang ceplas-ceplos omongannya, apalagi sampai disertai niat tadi itu, kadang-kadang orang itu dia keluar dari agama Islam tapi nggak kroso, guru-guru omongan-omongan yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Karena itu pentingnya kita ngaji semacam ini agar kita tidak mudah ngomong, tidak mudah memakai kata-kata yang mana itu adalah sesuatu yang agung di sisi Allah. Surga itu agung, pahala itu agung. Jangan sampai surga dan pahala kita anggap remeh, kita anggap kecil. Kalau kita punya anggapan seperti itu, ngomong terus beranggapan niat meremehkan seperti itu, maka bisa menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan betapa besarnya surga. Allah membesarkan, mengagungkan surga. Rasulullah juga sama. Beliau mengatakan apa? Adna ahlil jannah alladzi lahu samanuna alfa khadim. Orang itu nanti kalau sudah di surga, Pak, saking gedenya surga, saking besarnya pahala dari Allah dan surga dari Allah, janji Allah dua ini tadi, pahala dan surga itu, sampai Nabi pernah menyebutkan nanti di surga, penduduk surga yang paling bawah, cara ning donyane niku paling miskin, termiskin di surga, tapi nggak ada miskin di surga, cuman ini kata-kata aja. Paling bawah penduduk surga itu memiliki apa? Samanuna alfa khodim. Dia memiliki
80.000 anak buah. Punya 80.000 anak buah. Jenengan nate napa boten ten donya niki saking napa sugih wonge sampai duwe karyawan 80.000. Oh bayangno niku sugih kaya apa niku? Ya niku kaya sing pabrik-pabrik HP niku nggih. Sing pabrik apel kerowak, napa sungsung niku nggih. Niku ya karyawane akeh sugih tenan. Tapi kan jarang orang yang sampai punya pelayan, pembantu, karyawan sampai 80.000 ya gak sembarangan ya sugih tenang. Nah itu nanti di surga, penduduk surga paling bawah itu punya 80.000 khodim pembantu. Saking besarnya orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, watintani wasab'una zaujah. Dia dikasih oleh Allah tintani wasab'un, 72 istri ini 72 istri. Makanya sabar tentunya siji gak tentek apa-apa, sabar taat kok ning akhirat dikai bonus akeh kali Gusti Allah. Cuman bedanya di sana nggak ada cemburu di kalangan para istri itu, ono cemburu-cemburu nih nggak ada cemburu-cemburunya. Lho kok iso Mas gak sampai pikir terus sampai buta sampai untuk bojo akeh ngono lho. Rasa mikir kok gak cemburu piye? Masalah urusannya Gusti Allah. Pokoke wong wedok niku mengke ten akhirat ini kan ada banyak perempuan-perempuan yang meninggal dia belum sempat nikah, muslimah niku lho. Meninggal jomblo, mana ten Palestina kono ya Allah, 18 tahun, 17 tahun kena bom bareng-bareng mati kabeh. Ini kan ya pengen nikah. Sok ten akhirat dinikahkan sama orang-orang mukmin yang berhasil masuk surga ditambahi bojo-bojone. Nek bidadari jangan ditanya banyaknya. Niki bojo ditambahi dikasih satu-satu oleh Allah ditambahi sampai berapa niki? Niki paling bawah ya, 72 istri bayangkan. Sampai bayangno mawon wis seneng. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu nek krungu ya bahaya ya. Niki ning surga, nek ning donya ya cukup satu saja. Soalnya nek dua ya bahaya, adegan berbahaya. Niki disuk nek ning surga bebas. Gak ono bahaya-bahayane. Nggih, mugi-mugi kalau panjenengan mlebu surga kabeh. Amin Allahumma. Terus ditambahi kata Rasulullah ayun samulahu qubbatan min lu'lu' wa zabarjad wa yaqut. Kama bainal Jabiyah ila Son'a. Dan dia didirikan kubah bangunan dari mutiara, lu'lu' wa zabarjud, yakut, mutiara batu-batunya itu batu mutiara. Mutiara niku lebih larang daripada emas. Nah tentunya kan boten enten bangun apa ya batu bataku, semen, pasir. Neng akhirat mengke dibangunkan bangunan yang begitu tinggi besar, bahkan jaraknya itu dari daerah Jabiyah ila Son'a, dari satu daerah sampai daerah Son'a Yaman. Itu negara itu bangunannya gede. Enek wong iso bangun beda negara, bangunan yang begitu besar sampai mencakup beda negara. Ono, sing bangun ngono ya ora dadi-dadi, ngentekno semen nggih. Tidak ada bangunan yang seluas itu. Ini bagi orang yang paling rendah ada di surga. Wa inna alaihim at-tijan, dan mereka dikasih mahkota jadi raja. Terus satu daripada mahkota tersebut, satu mutiaranya itu andekan diletakkan di bumi, maka bisa menerangi antara timur dan barat, kayak matahari. Satu mutiaranya yang ada di mahkotanya tadi itu. Subhanallah. Ini keagungan, kebesaran, pahala yang akan diberikan oleh Allah, dan kerajaan luas yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang berhasil masuk surga. Bahkan yang disifatkan Nabi ini tadi adalah penduduk surga yang paling miskin. Nah bayangno sing nomor loro miskin kedua, sing nomor telu, apalagi kok dia apa itu tingkatannya lebih tinggi lagi, wah sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Nah kalau ada orang ngomong pahala, ngomong surga, surga, pahala, kakek pahala, atau dan lain-lain, ngomong meremehkan pahala, meremehkan surga, niat meremehkan, pas ngomong itu sambil niat meremehkan, maka dia bisa jatuh dalam kemurtatan waliyadzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, sesuatu yang diagungkan oleh Allah harus kita agungkan. Jangan sampai di hati kita ada meremehkan di situ, sebab bisa menjadikan seseorang itu murtad. Kemudian yang terakhir, awaidihi atau ancaman Allah. Ancaman Allah itu ada dua. Satu siksaan, dua neraka, tempat siksaan.
Oleh seluruh iki kumpul wis sempurna rekosone. Sempurna siksaannya, sempurna deritanya sudah. Wes gak enak, nggak air ndak ada, semuanya api panas, terus tempatnya juga ndak enak. Double, sing dipangan gak enak, nanah, darah, apa itu cairan yang panas, kemudian tempatnya panas. Terus double gak enak ya, padha kali mau. Nek wau double enak makanan enak di tempat yang enak. Nek ini pas disiksa di tempat yang paling gak enak, neraka. Gambarannya misal ada orang niku kehausan. Haus ini kan gak enak. Mulai atau kelaparan, lapar. Terus di tempat yang panas, musim panas, haus, panas sisa, kan double siksane, double deritanya. Wes kehausan di tempat yang panas. Beda nek kalau panjenengan pas Ramadan haus tapi punya ruangan yang dingin ber-AC misalkan, mending panas tapi jek iso ning AC-nan. Nggih. Utawa di tempat-tempat yang rindang, panas turun ning ngisor wit, enak. Ini ndak, wes haus di tempat yang paling panas. Wah, tambah ngeri meneh. Nah, itulah gambaran waid, ancaman dari Allah juga ada dua. Satu derita yang dirasa berupa siksaan-siksaan tadi itu. Nomor dua, anar, neraka, tempat siksaan, tempatnya juga mengerikan. Jadi double gak enak. Neraka itu tempat yang paling gak enak. Sampai-sampai di Yasin yang kita baca itu ketika orang kafir yang dia tidak beriman sama Allah disiksa di kuburnya dengan siksaan yang begitu luar biasa, sampai-sampai ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka lupa semua siksaan kubur. Koyok wong tangi turu gak kerasa apa-apa, seakan-akan lupa semua. Kenapa? Mereka sambil mengatakan mimar kodina. Apa itu sebelumnya itu? Mimar kodina. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Loh, padahal dia sebelumnya itu disiksa dengan siksaan yang mana itu andaikan suara mereka ditampakkan oleh Allah, maka seluruh manusia yang mendengar mereka tidak akan mampu lagi untuk meneruskan kehidupan, saking takutnya terdengar jeritan itu. Apalagi sing ngrasakno siksaane. Loh, itu ketika hari kiamat mereka dibangkitkan dari kubur, mereka merasa baru bangun dari tidur. Alias apa? Siksa yang ada di kubur yang begitu berat, mereka sampai lupa. Kenapa? Karena melihat neraka yang begitu mengerikan. Saking ngeri nih, kubur kok gak ngeri. Karena saking berlipat ganda siksaan mengerikan yang mereka lihat ada di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu, neraka ini disediakan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang kafirin. Orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Apa itu neraka ini? Sifat daripada neraka itu asyaddal 'adzab, siksaan yang paling mengerikan yaitu siksa neraka. Enggak ada lagi tempat dan siksa yang paling mengerikan kecuali di neraka. Dan di situ disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang maksiat, yang dosanya belum diampuni oleh Allah dari orang-orang yang beriman. Wong sing gak beriman, wong kafir jelas masuk neraka. Atau orang yang beriman tapi dia meninggal masih bawa dosa, ini juga dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dosanya itu habis, sampai dosanya habis baru nanti diampuni, baru nanti dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo pengen ojo pengen niatan niat mampir neraka, jangan. Kita itu minta setiap saatnya agar diampuni oleh Allah, tidak meninggal kita kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Harapannya ngonten, jangan pernah punya rencana untuk mampir di neraka. Kita minta kepada Allah seluruh dosa-dosa kita diampuni ketika kita menghadap kepada Allah setelah umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Nah, kalau ada orang ngomong tentang neraka dengan kalimat-kalimat yang meremehkan neraka, alias dia niat meremehkan neraka, neraka ini gampang, digas neraka dia bos, sok neraka digawe besok. Intinya dia ngomong neraka tapi niatnya ngeremeh no siksaan neraka. Niatnya neraka itu gampang, kecil itu, mengecilkan, niat meremehkan neraka, maka ini bisa menjadi murtad. Kenapa? Karena Allah menyebut asyaddal adab,
Neraka ini sesuatu yang sangat agung. Nek wong kok gaya ngeremehno neraka, ngomong neraka iki apa? Ngeremehno, niat meremehkan, maka ini bisa murtad. Tapi kalau tidak meremehkan ya enggak. Cuman dari kalimat itu berbahaya. Jadi semoga kita semua termasuk orang-orang yang selamat dari itu semua. Iman Islam kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga setelah umur panjang, sehat walafiat, kita nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Wes bon nisah mikatu sih. Allah a'lam bishawab. Kurang banyak minta maaf. Ada minni wal afa minkum.